Oke, kembali lagi bersama saya Lur Pro Ali Repair di sini. Setelah sekian lama tidak membuat kontennya karena ada sebuah kesibukan. Oke, saya kembali lagi mau mereview sebuah ragum, apa ya namanya, ragum atau apalah, saya nggak tahu sebutannya pada seperti itu. Ragum dari RF4 ini, tipenya ini RF FT03. Oke, seperti apakah reviewnya? Ya, mari kita simak. Oke, langsung saja. Ini bisa jepit dua sekaligus ini ya. Satu jepit ini IC, satu jepit apa itu namanya PCB ya. Saya beli ini tuh khusus untuk menggantikan yang lama ya, karena kalau yang lama kalau jepit IC itu jepitnya itu di sini nih ya, di sini tertaruh di sini. Ini seperti ini kan agak susah ya, seperti ini, terus tak jepit itu. Nah, atau dari sini ke sini, nah itu agak susah banget. Nah, jadi saya butuh ini. Nah, ini enaknya pakai ini itu apa? Nah, ini kan tipis ya. Ini kalau untuk ketipisannya ya, untuk ketipisannya mungkin plat ini lebih tipis dari IC-nya. Untuk ini kan ada dua ya, satu untuk IC, satu untuk PCB. Oke, sekarang saya bahas yang IC-nya dulu nih. Nah, kenapa kok saya pilih yang RF ini ya? Karena ada yang dari Real Life, ada yang dari apa ya. Nah, saya milih ini tuh karena yang sebelah sini itu nggak ada jenggulan ini loh. Nah, ini nih, karena ada yang ada jenggulannya kan deket nih. Kalau buat oles IC, membersihkan IC itu agak sedikit kurang nyaman gitu sih, bukan susah ya, tapi kurang nyaman gitu daripada saya beli yang itu ya, yang ini sekali atau harganya nggak jauh beda itu kan ya. Ya, ini untuk apa, kita ini dulu aja ya. Ini kalau seperti ini juga bisa ya. Nah, plug nggak perlu kencang-kencang lah, ini tuh juga udah kencang ini untuk jepit IC nya. Ini kan buat membersihkan timah, membersihkan lem, itu sangat enak sekali menurut saya sih. Nah, ini untuk maksimal jepitannya bisa sampai pol ya, bisa sampai ke IC yang paling kecil itu, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk ininya nih, puterannya itu maksimal sampai di ini maksimal itu sudah mentok sampai sini saja, nggak bisa ini sampai ke sana itu ya. Nah, untuk yang sebelah sini, nah ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini bentuknya kan agak seperti ini ya, agak condong. Kalau ragum yang lain kan agak lurus ke atas, kemudian atasnya ada kayak mekanik lah contohnya, itu kan sebelah sininya lurus, nggak bengkok miring kayak gini, terus atasnya ada penjepitnya. Itu kalau versi yang mekanik yang itu ya, saya nggak punya, di kantor ada tuh. Nah, itu pun udah dijepit ke atas ke bawah, jepit sini ke sini tuh masih agak goyang. Itulah enaknya kalau gini tuh. Ini enggak ya, karena posisinya miring. Oke, kita langsung praktek saja, coba. Kita paskannya agar pas, tekan posisinya ini pas. Nah, ini sesuaikan saja, ini nggak bisa ya. Ini sudah kuat ini, coba ya. Ini saya ngangkat PCB nya ini. Nah tuh, bisa dilihat nggak tuh di kamera? Saya nggak tahu tuh kalau kelihatan di kamera. Oke, saya ngangkat ya, ini agak lepas ya, agak mereng sih kayaknya. Coba dibetulkan dulu.
Oh iya, itu memang udah mentok ya ini ya, bisa dilihat ya. Nah itu tuh nabrak kaleng, jadi si PCB nya nggak nyentuh ke sini. Kalau yang sini tuh nyentuh nih, karena nggak ada kalengnya ya, karena ini memang tipis, tingginya itu seperti ini ya, ini ya. Nah kalau PCB yang mungkin tebel ya agak susah tuh di sini. Oke, ini untuk IC sama untuk ini itu menurut saya sih nggak diragukan lagi untuk kekencangannya ya, sama lebih nyaman saja. Nah cuman untuk ini tuh bawahnya ini ya, ini tempel, ini yang karet anti geser-gesernya itu tempel, jadi ada resiko mungkin kendor atau jangka panjang lepas, tapi ya tinggal di lem lagi saja sih. Terus untuk yang ke selanjutnya ya, ini tuh ya ini tipis, tingginya tuh nggak tinggi. Seandainya ini tuh bisa lebih tinggi lagi, ini tinggi ininya ya, itu mungkin agak lebih enak. Karena kalau kayak gini, ini kan ada ini nih, nah ini kan ada tinggi tuh, itu nabrak ke sini. Nah ini ngepasinya agak susah nih. Nah tuh, ini harus digeser dulu sini, tak, biar masuk ke kolong sininya. Tapi ketika dimasukkan yang sini nggak mau, palingnya sebelah sini, ini pun agak bablas, paling pinggir sini ya, atau di pinggirin sekalian yang bisa. Ini yang bisa mah sini sama sini. Nah ya, itu sudah menggigit ya, sudah menyokot, udah ya lumayan kencang lah. Nah paling seperti ini solusinya ya, kalau ganjel atau ya kayak tadi posisinya, kalau dibalik-balik kan agak beda-beda ya. Ini kalau tingginya di atas ya bisa sih menyesuaikan ini kayak gini kan. Oke, terus untuk versi kenapa saya versi yang ini, karena versi yang lain itu kesininya agak jembul, dan sini ini kan yang datar ya, saya sukanya ini. Cuman di versi yang lain itu ininya ya, itu bisa geser kanan kiri ya. Cuman kalau ini kan nggak bisa nih, cuma maju mundur aja, kita yang menyesuaikan si PCB-nya. Nah kalau versi yang RF yang satunya lagi itu yang biru, ininya bisa geser kanan kiri, 3 tapi bisa geser kanan kiri, dan ininya bisa sampai ke sini kalau nggak salah tuh, ini bisa sampai ke sana. Kalau ini kan cuma mentok di sini saja ya. Nah kalau ini bisa geser kanan kiri, lebih enak menyesuaikannya sih harusnya. Nah tapi yang versi biru itu ini juga nggak bisa didorong ke sini. Nah kalau nggak salah ya, aku belum pernah nyoba sih, tapi kalau nggak salah itu nggak bisa, nggak ada dorongannya, soalnya dorongnya cuma sini, dari sini ke sana tok. Jadi ini nggak bisa dorong ke sana, sehingga otomatis dia itu barang yang biru itu nggak bisa jepit IC sama PCB sekaligus. Nah itu saya beli itu kan, beli ini supaya bisa jepit IC sama si PCB sekaligus, meskipun utamanya sebetulnya untuk mengoles-oles IC saja sih, cuman beli yang agak lebih praktis saja. Oke, selanjutnya untuk yang harga, ini harganya 300 ribuan ya. Beratnya saya nggak ada timbangan sih, tapi kurang lebih berapa ini ya, 200 gram matang ya. Ya sama HP lebih beratan ini ya. Jadi kalau buat ngangkat kaleng itu, congkel kaleng ini kan, ini ya nggak keangkat lah. Kalau pakai yang ini kan agak susah ini ya, ininya keangkat ikut pasti. Itu harganya 300, hampir 300 ribuan. Kalau yang mau beli nanti coba saya sertakan di link
linknya ya, link oranye atau hijau, coba nanti saya cari. Terus apa lagi ya kira-kira ya, untuk kekencangannya nggak diragukan lagi sih, ini udah kencang, terutama untuk IC sininya ini ya, recommended banget sih. Nah, harga 300.000. Baik, kurang lebih ya segitu dulu video dari saya. Kita lanjut di video praktek berikutnya, atau ya juga mau review ini sih. Sekian, terima kasih.